Saudara, sebelum kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami melangkah maju bersama Engkau Tuhan. Membuat kami semakin boleh diperbaharui sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba, berkati juga setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Saudara, tetap di 1 Samuel 14, tapi sekarang bagian ke-6. Ya. Saya bacakan buat Anda. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Perhatikan saudara, pada bagian ini, kalau yang pertama kemarin saya katakan Yonatan menggunakan apa yang ada di tangannya. Dia tidak harus tunggu hal yang spektakuler, tapi apa yang sudah ada di tangannya, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia kerjakan itu. Nah yang kedua yang kita lihat, akhirnya Yonatan bisa membuat terobosan yang luar biasa untuk bangsa Israel mengalahkan orang Filistin. Karena pada waktu itu saudara harus tahu bahwa orang Filistin itu banyak sekali pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa mereka pada waktu itu memiliki 3.000 kereta. Mereka memiliki 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Ya, sebanyak pasir di tepi laut. 1 Samuel 13 ayat 5-6 dikatakan begitu. Itu yang dimiliki oleh orang Filistin. Dan 1 Samuel 13 ayat 20 juga mencatat, 19 juga mencatat bahwa tidak ada senjata di orang Israel pada waktu itu. Senjata yang ada hanya ada pada Saul dan Yonatan. Sama seperti orang Indonesia mungkin ya waktu perang kemerdekaan. Tidak punya senjata, cuma punya bambu runcing saja saudara. Nah, bayangkan saudara, Yonatan maju menghadapi orang Filistin hanya dia sendiri dan berdua dengan bujangnya saja. Pasti kalau dia mendengarkan omongan orang lain, dia akan berubah pikiran. Orang lain akan berkata begini, aduh jangan, tidak mungkin menang. Aduh, kita sekarang dengan seluruh bangsa Israel melawan mereka aja kita belum tentu menang. Nah, perhatikan. Yonatan tidak fokus dengan apa yang dikatakan dunia. Tapi dia fokus pada kemungkinan bahwa Tuhan ada di pihaknya dan mengasihi dia. Kalau saudara ingin melihat Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara, saudara harus singkirkan semua pikiran-pikiran dan suara-suara yang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan cemas. Dengarkan itu. Sebaiknya kita mulai belajar melihat apa yang kira-kira Tuhan bisa kerjakan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Untuk itu kita mesti pelihara iman kita, saudara. Supaya kita bisa melihat perbuatan yang dari Tuhan. Nah, untuk masa sekarang apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, saudara, kita harus banyak baca firman Tuhan. Bukan banyak mendengar berita. Bukan banyak melihat media sosial. Kemudian mulai terintimidasi dengan berita-berita yang ada saat ini. Tapi lebih banyak lagi baca firman Tuhan, saudara. Ya. Kemudian, mari sembah Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan sama Tuhan. Saudara, saya percaya waktu saudara lakukan itu, saudara akan mulai melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, Yonatan juga demikian.
Dia fokus bahwa dia punya Allah. Dia tidak fokus pada kondisi bangsa Israel yang tidak punya senjata dan kalah jumlah. Karena dia berkata begini, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan fokus pada Allah. Bahwa Tuhan bisa dan tidak sukar buat menolong bangsa Israel, menolong dia dan bujangnya mengalahkan bangsa Filistin tersebut. Walaupun dia cuma berdua saja, tidak susah bagi Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Apa yang kau alami hari-hari ini, apa yang kau hadapi hari-hari ini, yuk fokus sama Tuhan saja. Jangan fokus sama kondisi dunia. Jangan fokus sama berita-berita yang ada. Bukan berarti saya bilang cuekin saja, jangan percaya itu. Tidak, saudara. Kita boleh tetap memperbarui, menambah pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang kondisi saat ini. Tapi biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu bukan membuat kita menjadi khawatir. Tapi malah membuat kita semakin bergairah bahwa kalau Allah di pihak saya pasti bisa lalui ini dengan luar biasa. Amin. Saudara, pelajaran kedua dari si Yonatan adalah fokus kepada Allah. Bukan fokus pada kondisimu, duniamu, sekitarmu. Tapi fokus bahwa engkau punya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah saja. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Apapun kondisi di luar saat ini, apapun kondisi dunia saat ini, apapun kondisi kami saat ini, dan sepertinya tidak punya jalan keluar. Tapi kami percaya Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, bukan perkara sukar buat Engkau menolong kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami mau fokus pada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.